إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimat, ibu-ibu, santriwati, saudariku wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat yang sangat agung, nikmat yang akan menjadi jaminan bagi setiap mukmin kelak di dunia dan di akhirat. Apalagi di akhir zaman ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah sangatlah penting dan berharga. Di tengah derasnya gelombang-gelombang fitnah kehidupan, baik itu fitnah syahwat maupun syubhat. Kalau gelombang banjir bisa menenggelamkan manusia, harta dan bangunan, gelombang fitnah menghancurkan agama, merusak keimanan, dan ini jauh lebih berbahaya dan lebih parah. Maka mari kita bersyukur, jamaah wanita muslimah, perbanyak syukur kepada Allah, memuja dan memujinya, dekatkan diri kepadanya, kuatkan iman, kokohkan ketakwaan, agar kita semua bisa istiqomah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, Nabi pilihan, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin anak cucu Adam, suri tauladan kita dalam kehidupan ini. Beliaulah yang pernah bersabda sallallahu alaihi nabi, ad-dunya mata', dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita yang salihah. Kenapa? Karena apabila wanita salihah, maka kaum prianya pun ikut saleh, ikut baik. Ketika wanita sudah fasidah, rusak, alamat rusak suatu bangsa, suatu umat. Maka kata Nabi SAW, tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar, lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Dulu hancurnya Bani Israel diantaranya disebabkan oleh fitnah wanita. Maka saudariku wanita muslimah, jadilah engkau
wanita yang salihah, perhiasan terbaik bagi umat ini. Dan teladanilah pendahulu-pendahulumu, para wanita-wanita salafus saleh, yang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya, berjuang untuk agama ini. Ikuti jejak mereka, jadikan teladan. Hari ini insyaallah taala kita akan lewati waktu bersama kita menjelang siang bersama salah seorang tokoh wanita salafus soleh yang sangat penting. Wanita agung yang mengajarkan kepada kita tentang keimanan, keyakinan, tentang tawakal kepada Allah, tentang pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya, tentang kebijaksanaan dalam bersikap. Wanita ini, wahai saudariku, wanita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita surga itu adalah Maryam, sebaik wanita-wanita surga itu adalah Khadijah radhiyallahu anhuma. Hari ini kita bersama Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Khadijah, semoga Allah meridainya. Khadijah ini wanita pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa tersulit dalam dakwah. Di saat semua manusia masih kafir, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijahlah yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Amanat bi idz kafara biyan nas." Khadijah itu beriman kepadaku saat seluruh manusia kufur kepadaku. Wa saddaqatni idz kadzabani an-nas. Khadijah ini membenarkanku, mempercayaiku saat manusia mendustaiku, saat manusia tidak percaya kepadaku. Wa wasatni bimaliha idz haramani an-nas. Dan dia support, dia dukung, dia bantu aku dalam dakwah ini dengan hartanya saat manusia meninggalkanku, menjauhiku, dan tidak mau membantu. Itulah dia suri tauladan wanita muslimah dan kita semuanya yang hari ini insya Allah kita akan baca cuplikan-cuplikan atau penggalan-penggalan kehidupannya agar bisa kita ambil pelajaran untuk kita. Saudari wanita muslimah, tatkala usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai 40 tahun. Tentunya ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, puncak kepemudaan, puncak masa muda, kedewasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala persiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk sebuah peristiwa besar.
Allah persiapkan dia untuk menerima wahyu. Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri ketika itu. Hubbiba ilaihi at-tahannuth. Allah jadikan waktu itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan untuk bertahannuth. Tahannuth itu beribadah dengan tata cara peninggalan Nabi Ibrahim. Beliau menyendiri, menjauhkan diri dari kekufuran, kesyirikan, kebobrokan manusia jahiliyah ketika itu. Maka beliau menyendiri di Gua Hira, di Jabal Nur, di puncak Gunung Nur, gunung yang tinggi di kawasan tersebut. Ketika itu Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, mendukung beliau. Khadijah lah yang mempersiapkan bekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat mendaki gunung tersebut, lalu berdiam diri, bertahannuts, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, bertahannuts di gunung tersebut, di dalam gua. Khadijah dengan setia menunggu di rumahnya. Dalam beberapa riwayat sirah bahkan diceritakan Khadijah yang beliau Allah anugerahkan kelebihan harta dan juga disegani oleh kaumnya. Beliau kirim sewa orang-orang untuk mengawasi, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke gunung tersebut, kadang ada orang-orang yang ditugaskan oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan, mengawasi, menjamin keselamatan beliau. Tibalah saatnya peristiwa turunnya wahyu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sendiri di gua tersebut di puncak gunung, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba jemaah, muncullah sosok pria yang belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya, belum pernah melihatnya. Coba bayangkan kalau kita berada di hutan, di gunung, tiba-tiba bertemu, muncul di hadapan kita orang yang tidak kita kenal. Kita seorang diri. Orang yang asing bagi kita. Orang yang muncul, sosok yang muncul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah malaikat Jibril. Yang datang dalam wujud manusia. Lalu Jibril dalam kisah tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, iqra." Wahai Muhammad sallallahu alaihi nabi, bacalah. Orang asing tiba-tiba memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyuruh beliau untuk membaca. Aneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Fadammani hatta balagha minni al-juhud. Lalu Jibril memelukku sehingga aku merasakan sesak napas. Dipeluk dengan erat oleh Jibril. Lalu dilepas lagi. Kemudian disuruh lagi, "Iqra," bacalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Dipeluk lagi dengan erat. Sampai beliau merasa sesak, lalu dilepas lagi 3 kali. Akhirnya Jibril alaihissalam membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Alaq. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya. Dan Nabi SAW mengikutinya.
Lalu Jibril hilang. Ketika itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir. Khawatir terhadap diri dia. Apa yang terjadi pada diri dia? Siapa ini? Beliau mengkhawatirkan diri dia, keselamatan diri dia. Dan juga khawatir nanti kalau orang tahu kejadian ini, bisa-bisa orang nanti membuat berita-berita palsu dan lain segala macamnya. Maka bergegas beliau turun dari gunung itu pulang dalam keadaan gemetar. Sampailah beliau ke rumah. Beliau berkata kepada istrinya, selimuti aku atau selimutkan aku. Lalu Khadijah radhiyallahu anha yang tahu suaminya sedang menghadapi sebuah masalah atau kejadian yang berat, yang besar. Khadijah radhiyallahu anha dengan tenang menyelimuti suaminya. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Rasulullah ceritakan semuanya. Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang terkenal cerdas, wanita yang berilmu, wanita yang bijaksana. Apa kata beliau waktu itu? Beliau tenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, "Wallahi la yukhzikallahu abada." Demi Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas. Innaka la tasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa tuqri'ud dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau ini seorang yang rajin atau yang suka menyambung silaturahim. Engkau ini orang yang benar dan jujur dalam bertutur kata. Engkau senantiasa membantu menanggung beban orang yang susah. Memuliakan, menghormati tamu, menolong orang yang butuh pertolongan, membela kebenaran, mengembalikan hak-hak orang yang membutuhkannya. Orang sepertimu yang memiliki sifat-sifat ini tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Perhatikan wahai saudariku wanita muslimah, perkataan Khadijah radhiyallahu anha ini menggambarkan ilmu dia. Tergambar, tercermin di situ ilmu, pemahaman yang dalam, kepercayaan kepada Allah, keyakinan. Hanya wanita-wanita yang salihah, yang benar-benar berilmu, kuat keimanannya, yang bisa seperti itu, tenang menghadapi problematika kehidupan, permasalahan. Bahkan lihat, ketika suaminya dalam keadaan sulit, susah, menghadapi permasalahan besar, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha bisa memberikan harapan, bisa mensupport, memberikan masukan, nasihat, bahkan motivasi. Ini kalimat-kalimat motivasi. Kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup itu saja. Khadijah berusaha juga mencarikan solusi lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada beliau ini? Siapa yang datang dan menemui dia di puncak gunung itu? Tidak cukup itu, Khadijah bawalah suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Mencari orang yang berilmu, yang paham. Dibawanya lah kepada Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Sepupu dari Khadijah yang dikenal orang berilmu. Dia sudah membaca dan menulis Taurat dan Injil. Paham dia. Dibawalah, Waraqah sudah tua waktu itu, sudah buta, dibawa menemuinya. Begitulah kalau kita ada masalah, problematika yang tidak bisa kita selesaikan, tidak ada kita dapat jawaban solusi, kita cari orang yang terpercaya, yang berilmu, yang amanah. Untuk apa?
untuk kita minta jawaban. Untuk kita minta nasihat, minta saran dan solusi. Khadijah bawa suaminya. Lalu Rasulullah SAW ceritakan kepada Waraqah apa yang beliau alami. Maka Waraqah mengatakan ketika itu bahwa yang datang menemui Rasulullah SAW itu dzaka namus alladzi nazala ala Musa wa Isa. Itu adalah malaikat yang juga turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu adalah malaikat yang juga turun kepada Nabi Musa dan Isa. Lalu dia berkata, andai saja nanti aku berusia panjang saat engkau dikeluarkan, diusir oleh orang dari kampung halamanmu, hai Muhammad, aku akan membelamu. Ini menunjukkan Waraqah beriman, percaya dengan malaikat yang datang kepada Rasulullah SAW dan wahyu yang disampaikan. Dia beriman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kaget. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka nanti akan mengusirku dari kampung halamanku? Maksud pertanyaan itu tersirat di situ, seolah-olah Rasulullah SAW ingin mengungkapkan kepada Waraqah, apakah mereka akan mengusirku? Awa mukhrijiyahum, bukankah aku ini orang yang mereka gelari al-amin, orang yang terpercaya, yang benar perkataannya? Bukankah aku ini selalu membantu orang yang lemah, memuliakan tetangga dan tamu, membela orang yang butuh pembelaan, yang dizalimi? Apa kata Waraqah? Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang engkau bawa, hai Muhammad, melainkan dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Ini pelajaran ya, jamaah. Kalau kita meniti jalan Rasulullah SAW itu, meneladani beliau, tulus dalam berdakwah, pasti ada ujian dan cobaannya. Dan ujian dalam jalan dakwah di atas jalan agama ini tentu berbeda-beda setiap orang. Yang paling berat tentu Rasulullah SAW. Beliau disakiti, bahkan mau dibunuh, diusir. Sempat mereka di awal-awal periode Islam itu diceritakan oleh Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, di musim haji. Ketika itu tampaklah di Mina itu yang sholat ke arah Ka'bah itu ada 3 orang yang sholat. Lalu Al-Abbas berkata kepada orang yang bersama dia, tahukah kalian siapa itu? Itu adalah keponakanku, istrinya Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada orang yang hari itu sholat seperti sholat mereka. Dan ketika itu orang-orang musyrikin mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Bayangkan keterasingan ketika itu. Awal-awal Islam, Khadijah radhiyallahu anha dengan setia mendampingi Rasulullah SAW. Betapapun beratnya ujian saat di awal-awal periode dakwah Islam tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat mencintai Khadijah. Beliau SAW pernah berkata, inni ruziktu hubbaha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Khadijah, Aisyah cemburu kepada Khadijah. Sudah meninggal pun Khadijah masih sering disebut oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW kalau bertemu dengan teman-teman Khadijah, itu beliau muliakan. Beliau beri hadiah-hadiah kepada teman-teman Khadijah. Aisyah akhirnya bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa sedemikian besar kesetiaan Rasulullah SAW kepada cintanya terhadap Khadijah? Rasulullah SAW menjawab kepada Aisyah ketika itu, inni ruziqtu hubbuha. Aku Allah anugerahkan, Allah karuniakan kepadaku hubba, cinta kepada Khadijah. Subhanallah. Betapa agungnya cinta dan kasih sayang antara Khadijah dan Rasulullah SAW.
Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah pernah berkata, wahai saudari wanita muslimah, ma ghirtu ala ahadim min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah secemburu terhadap seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain seperti kecemburuanku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha, padahal aku tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah melihatnya, dia sudah wafat. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min dzikriha. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut Khadijah. Wa rubbama dzabaha syata. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang menyembelih kambing, tsumma yuwazzi'uha, yaqta'uha a'dha, lalu memotong-motongnya menjadi bagian-bagian. Tsumma yursilu bi ba'diha fi sadaiqi Khadijah. Lalu dia bagi-bagi kepada teman-teman Khadijah. Kenapa begitu besar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah? Karena besarnya perjuangan Khadijah dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga keberhasilan Khadijah mendidik putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudari wanita muslimah, di awal-awal dakwah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat penolakan. Penolakan yang sangat dahsyat dari orang-orang musyrikin. Ketika itu yang bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dua. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib. Kemudian yang kedua Khadijah radhiyallahu anha. Harta beliau habiskan untuk apa? Untuk menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan beliau di tengah orang-orang Quraisy, beliau disegani. Kata-kata beliau didengar. Beliau gunakan untuk apa? Untuk melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Khadijah wafat, di tahun yang sama dengan wafatnya Abu Talib, ketika itu semakin berani, semakin lancanglah orang-orang musyrikin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka tidak berani. Karena ada Khadijah yang membela beliau, yang melindungi beliau. Perhatikan wanita. Lihatlah bagaimana peran wanita muslimah di awal-awal Islam. Orang yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama berjuang dan berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Wanita muslimah. Ini harus jadi teladan bagi wanita muslimah sekarang. Sehingga wanita muslimah di zaman sekarang juga bisa menjadi wanita terbaik, istri yang paling baik untuk suaminya. Mendampingi suaminya dalam kebaikan. Mengajak suaminya pada ketaatan. Membela, menyupport suaminya untuk berpegang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudari wanita muslimah. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu imra'atan qamat min lailatiha thumma tawadda'at wa sallat wa ayqadhat zawjaha. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu, salat, lalu dia membangunkan suaminya. Fa in aba, jika suaminya enggan, rasyat ala wajhi alma. Kalau suaminya enggan, dia sapukan, dia usapkan di wajah suaminya, tangannya yang dibasahkan dengan air. Tujuannya apa? Agar suaminya bangun untuk sholat. Ini wanita
yang membawa suaminya kepada kebaikan. Tidak bisa melakukan hal yang seperti itu kecuali wanita-wanita yang betul-betul kuat keimanannya, taat kepada Allah, hidupnya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kebaikannya itu juga dia tularkan kepada keluarganya, kepada suaminya dan anak-anaknya. Khadijah radhiyallahu anha seperti itu. Dia sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut mensupport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah hendaknya para wanita muslimah. Berbanding terbalik dengan sebagian wanita di zaman sekarang. Berbeda dengan sifat-sifat ibunda kita Khadijah. Mudah berkeluh kesah. Ini sifat wanita yang banyak di zaman sekarang. Perhatikan tadi Khadijah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah besar, pulang ke rumahnya, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Bukan menambah masalah. Tapi beliau berusaha meringankan permasalahan beban suaminya. Dengan apa? Dengan memotivasinya. Dengan menyampaikan kata-kata yang lembut, yang baik, berisi motivasi dan kepercayaan. Menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, wahai wanita muslimah, jika keluarga tidak saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jika tidak saling mengajak kepada kebaikan dan ketakwaan, jika tidak berpegang teguh kepada agama Allah, maka tidak sedikit rumah tangga dan keluarga yang hancur. Tidak sedikit wanita muslimah yang akhirnya jauh dari jalan yang lurus. Saudari wanita muslimah, kepercayaan diri, Khadijah tadi, keyakinan dia kepada Allah tadi muncul dari apa? Muncul dari keimanan. Keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus dimiliki oleh wanita yang salihah. Wanita yang salihah ketika dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menjadi wanita yang kuat keimanannya, siap menghadapi ujian dan cobaan. Sumayyah contohnya, wanita pertama yang mati syahid di jalan agama ini. Beliau disiksa. Kenapa beliau disiksa oleh orang kufar Quraisy? Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sumayyah, kemudian suaminya Yasir, kemudian putranya Ammar disiksa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati mereka, bertemu dengan mereka. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin ketika itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuatkan mereka. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keluarga Yasir, "Sabron ya ali Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Apa pelajarannya di sini? Pelajarannya di sini, jamaah, kita tidak akan kuat menghadapi ujian dan cobaan di hidup ini, baik cobaan agama, cobaan dunia, kecuali pertama dengan apa? Beriman kepada Allah, kuatkan keimanan, kemudian beriman kepada hari akhir. Makanya Rasulullah ingatkan, tempat kalian adalah surga. Karena ketika kita yakin, beriman bahwa surga itu adalah hak, janji Allah itu adalah hak, hidup di dunia ini fana dan hanya sementara, maka kita menganggap dunia ini sementara, fana, tidak kekal abadi. Maka kita termotivasi untuk apa? Berharap dengan yang lebih kekal dan abadi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian apa? Apa kata Rasulullah tadi? Sabar. Sabron ya ala Yasir. Di sana ada Sumayyah, wanita muslimah. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Karena Yasir, Ammar, dan Sumayyah ini tetap kokoh memegang teguh agamanya. Akhirnya
Sumayyah ini dibunuh oleh orang kafir. Mereka mengambil lembing, tombak, lalu mereka tusukkan ke tubuh Sumayyah. Sehingga akhirnya Sumayyah radhiyallahu anha gugur sebagai seorang syahid. Wanita yang pertama syahid di jalan agama ini. Kalau zahir mata manusia melihatnya itu pahit, tragis, tetapi itu indah bagi orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah SAW sudah menjanjikan surga untuk mereka. Subhanallah. Dan itu terjadi sebelumnya kepada wanita-wanita terdahulu. Istri Fir'aun. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya ternyata beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam, mengikuti agama Nabi Musa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun menangkap istrinya lalu diikat di istananya, diikat di lantai, tangannya ke sana berlawanan arah, kakinya, tangannya, semuanya ke arah yang berlawanan. Lalu ditarik, dipaksa dia untuk kufur. Ketika itu Allah perlihatkan kepada istri Fir'aun yang beriman ini, wanita pilihan ini, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Ya Allah, anugerahkanlah aku sebuah rumah di sisimu ya Allah. Allah perlihatkan saat detik-detik terakhir itu. Sehingga akhirnya Fir'aun memerintahkan prajuritnya dengan kuda-kuda mereka menarik kaki dan tangan wanita pilihan ini ke arah yang berlawanan. Sampai akhirnya dia wafat. Menghembuskan nafas terakhirnya, tersenyum melihat rumahnya di surga. Apa yang membuat dia begitu kuat menghadapi ujian itu? Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hari ini wanita muslimah yang membuat banyak wanita muslimah lemah, mudah berkeluh kesah, gampang terfitnah dan terpedaya oleh syubhat maupun syahwat karena lemah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Siapa di antara kita yang hari ini betul-betul mempelajari keimanan kepada yaumul akhir? Betul-betul mempelajari surga sehingga seolah-olah dia melihat surga itu di hadapan matanya. Betul-betul dia mempelajari neraka itu seolah-olah dia melihat neraka itu di hadapan matanya. Lalu dia berusaha lari dari neraka itu, lari kepada Allah, berlindung kepada Allah, berharap surganya. Siapa? Dahulu para salafus soleh itu, wahai jamaah, mereka melihat akhirat itu, sorga itu di mata mereka seperti nyata. Sama seperti kita tahu, paham, yakin uang yang ada di dalam ATM kita, di dalam dompet kita, perhiasan yang ada dalam lemari kita. Kita tahu letaknya, kita tahu posisinya, kita tahu bentuknya, bagaimana dan berapanya. Mereka, keyakinan mereka terhadap akhirat seperti itu. Itu yang membuat mereka kuat. Kita butuh seperti itu, wahai saudariku wanita muslimah. Apalagi di akhir zaman ini, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu mi waraikum fitanun ka qita'il lailil muslim. Nanti sesudah masa kalian, beliau katakan kepada sahabatnya, akan datang masa atau hari-hari yang penuh dengan fitnah-fitnah, yang laksana gelapnya malam. Fitnah itu gelombang fitnah datang, menerpa manusia, tak terkecuali orang-orang yang beriman. Jamaah membayangkan betapa dahsyatnya ketika banjir kemarin. Arusnya, dalamnya, sangat menakutkan. Sehingga sebagian kita kehilangan harta benda, tempat tinggal. Tapi hilangnya keimanan atau agama karena fitnah-fitnah syubhat dan syahwat jauh lebih berbahaya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam hadis Hudzaifah itu radhiyallahu anhu, akan datang setelah kalian nanti hari-hari yang penuh dengan fitnah, yang laksana gelapnya malam. Saking gelapnya fitnah tersebut sama-sama membuat orang tidak bisa melihat kebenaran. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Sehingga ada di antara orang itu, petang harinya dia beriman, besok paginya dia kafir. Wa yusbihu kafira wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ada yang paginya dia beriman, petangnya dia bisa kafir. La ilaha illallah. Begitu dahsyatnya fitnah itu. Bukan rahasia lagi wahai ibu-ibu jamaah wanita muslimah. Bagaimana banyaknya kerusakan yang melanda para wanita hari ini. Yang kecil-kecil, yang remaja, yang dewasa, yang sudah menjadi istri, ibu, yang sudah tua. Jangan tanyakan lagi. Bukan rahasia lagi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu nyata. Kenapa bisa seperti itu kata Rasulullah SAW? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agama dia dengan sedikit perhiasan dunia. Makanya ada yang kufur, ada yang tersesat, ada yang terjatuh dalam kubangan dosa dan maksiat. Karena meninggalkan agamanya, meninggalkan keimanannya, meninggalkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Maka wajib di akhir zaman ini agar kita bisa meneladani wanita-wanita pilihan di zaman salafus saleh dan wanita-wanita terdahulu itu, wajib kita kuatkan, kokohkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kalau benar-benar kuat iman kepada Allah dan hari akhir itu, insya Allah akan istiqomah. Iman kepada hari akhir itu tak obahnya seperti CCTV di zaman sekarang. Kalau CCTV itu terbatas, lihat. Orang kalau dia bekerja diawasi CCTV bagaimana? Dia berusaha menunaikan amanah, tugas dan tanggung jawab dia. Tapi kan itu CCTV terbatas. Mati lampu atau bisa saja dirusak oleh manusia. Tapi pengawasan Allah, kalau seseorang beriman kepada yaumul akhir, dia akan merasakan pengawasan Allah itu. Muraqabah, ihsan. Dimanapun dia berada, kapanpun dia merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasinya, melihat, mengetahuinya. Ada malaikat yang Allah tugaskan mengawasi dan mencatat. Tidak satu kata terucap, tidak ada perbuatan yang dilakukan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di yaumil qiyamah, di hari akhir. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran itu menyandingkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Apa hikmahnya itu dia? Tidak cukup mengaku beriman kepada Allah saja. Bapak Ibu belajar tauhid, belajar keimanan, tauhid macam-macamnya, semuanya. Tapi lemah keimanan kepada yaumul akhir. Lemah keyakinan kepada sorga dan neraka. Bagaimana nikmatnya sorga, bagaimana azabnya neraka, bagaimana dahsyatnya yaumul qiyamah. Akhirnya kurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang bersama muridnya Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Lalu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada Atha, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Lalu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan kepada Atha seorang wanita. Wanita berkulit hitam. Wanita bukanlah wanita yang cantik rupawan seperti dibayangkan oleh manusia. Ternyata hanya wanita berkulit hitam. Bekas budak. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kisah wanita ini.
wanita ini ternyata sering kambuh-kambuhan penyakit sara, seperti kesurupan atau ayan. Seperti itulah. Wanita ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta didoakan supaya sembuh dari penyakitnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kajian sampai pukul 11. Baik. Ternyata tidak sampai 2 jam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada wanita ini, dengar, simak wahai saudariku wanita muslimah, wanita pilihan ini, in sabirti falakil jannah. Kalau kamu mau, kalau in syi'ti da'autu laki, wa in sabirti falakil jannah. Kalau kamu mau, saya akan berdoa kepada Allah agar engkau disembuhkan. Dan kalau kamu mau bersabar terhadap ujian sakit ini, maka kamu masuk surga, dijamin masuk surga. Untukmu surga. Subhanallah, pilihan. Antara sembuh dari penyakit ayan itu atau kesurupan itu, maknanya bisa 2. Ada sebagian mengatakan seperti kesurupan, ada sebagian mengatakan seperti ayan begitu. Jadi kalau kambuh, kambuh. Nah, Rasulullah berikan 2 pilihan. Kalau kamu mau sembuh, saya doakan kepada Allah. Insya Allah dikabulkan. Tapi kalau kamu mau bersabar, juga bisa. Kamu masuk surga, dijamin. Apa pilihannya? Wanita ini memandang dunia ini hanya sementara. Kalau dia sembuh, belum tentu juga dia masuk surga. Sementara hidup di dunia ini hanya sementara. Sembuh setelah itu meninggal bagaimana? Maka dia pilih pilihan yang abadi. Pilihan yang terbaik. Karena yang ada di sisi Allah itu khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Surga. Maka dia pilih pilihan surga itu. Wahai Rasulullah, aku memilih surga. Tapi doakanlah. Berdoalah kepada Allah agar aku bila kambuh penyakitku itu. Insuri'atu, jika aku kambuh penyakit itu. Jangan sampai auratku tersingkap. Namanya orang tidak sadar kan. Sakit. Dia takut. Malu dia. Kalau seandainya dia nanti kambuh. Kesurupannya atau ayatnya itu. Mungkin bisa jadi nanti di tengah khalayak ramai, dia takut nanti tersingkap auratnya. Bu, saudariku wanita muslimah, orang kalau sakit tidak sadar, rufi al-qalam, dimaafkan oleh Allah. Namanya orang hilang akalnya ketika kesurupan. Kalau nggak sengaja tersingkap auratnya tidak berdosa. Tapi dia wanita muslimah, wanita mukminah, wanita salihah, wanita pilihan. Dia tidak bisa bayangkan bagaimana malunya nanti. Padahal kan dia tidak sadar. Kalau seandainya sedang kambuh penyakitnya itu tersingkap auratnya. Dia bisa sabar terhadap sakit itu. Tapi dia tidak sanggup membayangkan bagaimana kalau tersingkap auratnya. Maka dia minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kambuh penyakit, saya tolong doakan kepada Allah agar tidak tersingkap aurat. Subhanallah. Pantas dia menjadi pilihan wanita surga. Dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi wanita surga apa? Keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Dia mengharapkan lebih mengedepankan surga daripada dunia. Kesabarannya terhadap ujian Allah. Ingat tadi Sumayyah juga dikatakan sabar. Diminta bersabar, dia pilih bersabar. Dan dijanjikan surga. Kesabarannya terhadap ujian Allah itu di dunia. Dan juga apa? Keistiqomahan dia dalam beragama. Menjaga kesucian diri dia. Dia jaga aurat dia. Hari ini sebagian wanita muslimah sadar akal pikirannya. Malah dia sengaja yang menyingkap auratnya. Na'udzubillah. Lalu mulai pula lah pelan-pelan fitnah dunia ini, fitnah syahwat ini. Menerpa pula badainya, menerpa sebagian wanita-wanita muslimah yang multazimah. Mulai pula lah pelan-pelan. Ya, itulah namanya syaitan. Mulai dibuat cadar itu model gaya-gayanya. Jilbab yang besar yang menutup itu mulai dibuat gaya-gaya. Model-modelnya disesuaikan dengan zaman. Disesuaikan dengan mode. Padahal itu ibadah. Bukan budaya. Kalau ibadah harus kita ikuti. Sebenarnya aturan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fitnah. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjaga wanita-wanita muslimah semuanya. Berkisah tentang wanita tadi yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas tadi, teringat pula lah kita kepada Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sangat menjaga auratnya. Jadi beliau itu diceritakan dalam beberapa riwayat, beliau bertanya, kalau saya nanti mati, lalu bagaimana? Dia bayangkanlah kain kafan itu ketika dia dikafankan, terbayanglah oleh dia terbentuk fisiknya. Orang kalau dikafankan kan terbentuk bentuk tubuh tuh. Aisyah radhiyallahu anha malu dia seperti itu. Dia tidak mau kalau dia telah wafat nanti saat dibungkus dengan kafan membentuk tubuhnya. Padahal itu kan sudah mati sebenarnya. Tidak ada lagi taklif, beban itu. Tidak ada dosa dia. Tapi dia malu nanti seperti itu. Dia tidak mau. Maka dia pesankan. Dia wasiatkan, kalau saya mati nanti, buatkan kayu seperti keranda itu. Untuk setelah diri dia dikafankan, diletakkan, dibuatkan seperti keranda kayu itu, kemudian tutup dengan kain. Sehingga tidak nampak. Maka dia orang yang pertama memakai itu. Tujuannya apa? Karena dia malu. Kalau seandainya tidak dibuat itu, nampak terbentuk kain kafan itu ke tubuhnya. Subhanallah. Sampai seperti itu wahai putriku, Ananda Santriwati, bagaimana wanita-wanita pilihan yang harusnya engkau jadikan teladan itu, bagaimana mereka begitu kokoh memegang teguh agamanya. Akhirnya, saudari wanita muslimah, pelajaran yang bisa kita simpulkan hari ini, pertama, wanita as-salihah, wanita mukminah yang salihah adalah perhiasan terbaik dalam kehidupan ini dan menjadi salah satu sebab kebahagiaan di tengah keluarganya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa menjadi wanita pilihan atau seperti wanita pilihan tersebut, wanita salihah haruslah punya keimanan yang kuat kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, bersabar terhadap ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Sabar ini Bapak jamaah semuanya, ibu-ibu, wanita muslimah, ada sabar dalam menjalankan perintah Allah, butuh kesabaran. Untuk menunaikan sholat itu harus sabar. Kalau nggak sabar orang makanya sholatnya secepat kilat. Menutup aurat di zaman sekarang itu dengan benar butuh kesabaran. Menjalankan perintah Allah itu harus sabar. Jadi sabar itu ada dalam menjalankan perintah Allah, ada sabar menghadapi penyakit, kesusahan, kesulitan, musibah. Harus sabar kita, seperti kita beberapa waktu yang lalu ditimpa musibah. Ada juga sabar menghadapi godaan maksiat, harus sabar. Harus kuat kita sabar menghadapi godaan-godaan itu. Apalagi anak-anak putri di zaman sekarang. Godaan-godaan maksiat, syahwat dari kaum laki-laki melalui sosmed, pergaulan, itu sangat dahsyat dan mengerikan. Kalau dia tidak sabar-sabar, maka bisa berbahaya, merusak dirinya. Jadi tadi beriman kepada Allah dan hari akhir diperkuat, kemudian bersabar, ya, kemudian jaga kesucian diri. Wahai saudariku wanita muslimah, jaga kesucian diri. Jaga kesucian dirimu di hidupan nyata maupun di dunia maya. Kemudian yang terakhir, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan di atas agama ini. Sehebat apapun ilmumu, sekuat apapun imanmu dalam anggapan dirimu, tanpa pertolongan Allah kita ini lemah. Tidak sedikit orang yang semulanya istiqomah, wanita yang awalnya multazimah, lalu akhirnya menyimpang, tersesat, jatuh dalam kubangan. Jangan pernah merasa aman karena saya rajin mengaji. Jangan pernah merasa aman karena saya sekolah di pesantren. Tetapi
tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah teguhkan hati kita. Tidak peduli siapa dirimu, lihat Nabi Lut, istrinya menyimpang dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah teguhkan di atas agama yang hak ini. Mudah-mudahan sekilas kisah tentang beberapa wanita-wanita pilihan di masa-masa dahulu salafun saleh bisa menjadi teladan pelajaran berharga bagi yang hadir hari ini, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Ini ada kesempatan yang diberikan 15 menit untuk tanya jawab. Silahkan untuk akhwat wanita muslimat, silahkan bertanya. Pertanyaan bagaimana? Langsung atau ditulis? Biasanya bagaimana di sini? Silahkan, mau ditulis pertanyaan, ajukan ke depan melalui panitia, silahkan. Pertanyaannya bebas ya ibu-ibu, saudari wanita muslimah, seputar masalah agama, bebas. Tulis dan ajukan ke depan. Hah? Tidak ada? Baik. Saudari wanita muslimah, kalau memang belum ada, maka kita tutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Bunyinya, man razaqahullahu imra'atan salihah. Man razaqahullahu imra'atan salihah faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillaha fi syatril baqi. Barang siapa yang Allah anugerahi untuk dia wanita yang salihah, maka itu telah membantu dia untuk kesempurnaan separuh agamanya. Maka sempurnakanlah, bertakwalah dia kepada Allah untuk separuh sisanya. Jadi wanita yang salihah, baik itu istri maupun anak perempuan, itu adalah rezeki dari Allah yang luar biasa. Nikmat yang sangat agung. Istri yang salihah, anak perempuan yang salihah akan membantu suami, akan membantu ayah bundanya untuk kebaikan agamanya. Sisanya tinggal lagi sang suami, sang ayah bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan sisanya. Separuh agama seorang laki-laki sempurna dengan apa? Dengan karunia atau diberi oleh Allah karunia rezeki wanita salihah. Maka siapa yang mendapatkan istri yang salihah, punya anak-anak putri yang salihah, dia telah mendapatkan kenikmatan, perhiasan, anugerah yang sangat agung. Jagalah itu amanah tersebut. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, jaga dari api neraka, bimbing mereka dan bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala terhadap mereka. Sampai di sini karena tidak ada pertanyaan dari akhwat, kita cukupkan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan dan juga bisa istiqamah hingga akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.